Halo, eh, kita jumpa lagi dalam video tentang pembahasan fisika bangunan, khususnya dalam arsitektur. Untuk materi kali ini, saya akan berikan tentang lanjutan dari video yang sebelumnya, yaitu tentang akustik, ya, tentang bunyi. Jadi dalam arsitektur itu yang dibahas memang bukan melulu masalah keindahan komposisi arsitektur, komposisi ruang dan ruang dalam arsitektur, cuman dalam pelaksanaannya kita juga masih mempertimbangkan dan memasukkan pertimbangan masalah aspek-aspek lain, ya, yang berkaitan dengan bangunan atau gedung, yaitu masalah termal, kemudian masalah pencahayaan, dan juga masalah akustik, ya. Dalam alurnya di dalam disiplin keilmuan arsitektur memang masuk dalam sains arsitektur, ya. Jadi sains arsitektur ini memang meliputi pembahasan dari faktor-faktor atau aspek-aspek yang berkaitan dengan masalah fisika bangunan. Nah, pembahasan kali ini menyangkut masalah bunyi yang kemarin dasar-dasarnya sudah saya berikan secara umum, ya. Secara spesifik Anda bisa melakukan pengkayaan dengan pada sumber-sumber ilmiah yang lainnya, tapi secara baseline-nya saya berikan panduan untuk mempelajarinya, apa saja kira-kira yang disinggung dalam pembahasan tentang akustik ini. Nah, kalau kemarin video sebelumnya telah membahas tentang dasarnya secara teoritik, sedangkan untuk yang kali ini saya akan banyak menyentuh pada sisi-sisi aspek arsitektural, jadi komponen-komponen arsitektural yang bersentuhan dengan masalah akustik ini. Nah, mungkin saja pendalaman tentang masalah akustik ini juga akan banyak bersentuhan atau interpolasi dengan beberapa disiplin ilmu lain tentunya di dalam fisika, karena keilmuan fisika itu memang dipelajari di seluruh disiplin, ya. Pada prinsipnya dipelajari seluruh disiplin pada prosentase dan pada isi yang berbeda-beda. Nah, dalam kapasitas ini arsitektur mempelajari beberapa pokok-pokok yang bisa mempengaruhi dalam desain bangunan, ya, desain bangunan atau dalam karya arsitektur. Toh meskipun begitu, tidak semua bangunan memerlukan penanganan secara spesifik tentang akustik ini, ya. Mungkin ada beberapa bangunan yang pada tahap-tahap tertentu tidak membutuhkan secara spesifik untuk pendalaman tentang akustik. Tapi pada sisi lain, beberapa bangunan juga mengawali atau menjadi faktor determinan bahwa akustik ini menjadi penentu dalam performa atau kinerja bangunan yang sedang dikerjakan atau sedang dirancang. Nah, di dalam arsitektur ini, lingkungan arsitektur pada dasarnya bahwa suara itu menjadi penting ketika performa bangunan itu membutuhkan sebuah pengkhususan penanganan karena fungsinya yang banyak pada proses akustik, ya, seperti tempat-tempat pertemuan atau gedung-gedung
pertunjukan atau bioskop, itu bangunan-bangunan yang membutuhkan, atau tempat orkestra, ya studio, itu tempat-tempat pertemuan yang membutuhkan penanganan secara spesifik tentang akustik, sehingga kita harus melakukan proses analisis dan pengkayaan atau detail terhadap persoalan-persoalan yang ada dalam komponen-komponen bangunan. Nah, komponen-komponen bangunan ini nanti menjadi bahan yang sangat penting untuk dibahas karena fungsinya secara khusus itu mempunyai peranan yang sangat penting di sana. Dasar suara itu pada frekuensi percakapan manusia mempunyai frekuensi 600 sampai 4000 Hz. Jadi kepekaan telinga manusia terhadap suara dengan frekuensi 100 sampai 3200 Hz itu mempunyai panjang gelombang 10 cm sampai 3 meter. Ini dasar komunikasi, dasar suara yang ada, yang perlu diketahui dalam konteks arsitektur. Di daerah tropis, ya, ini kita mempelajari kira-kira habit, ya, habit dan kondisi existingnya di daerah tropis dalam lingkungan arsitektur itu apa saja. Masyarakat banyak beraktivitas di luar rumah, ya, kalau di daerah tropis itu, karena ya habit ini karena muncul karena ini tadi daerah tropis itu memang panas dan ada yang tropis lembab juga malah, ya, karena panasnya itu maka menjadi penyebab aktivitas banyak di luar rumah. Kalaupun di dalam rumah itu dilakukan, ya butuh bantuan khusus untuk alat-alat tertentu untuk menurunkan temperatur. Jadi budaya masyarakat ini mempengaruhi aspek privasi sebenarnya, ya. Jadi kalau di daerah tropis itu privasi tidak semasif pada daerah-daerah yang bertemperatur atau beriklim dingin atau subtropik, ya. Di sana kenapa kok secara habit, ya ini secara psikologis, ya. Kondisi psikologis itu sebenarnya juga sangat dipengaruhi oleh kondisi fisik, ya, psikologis, ya seperti contohnya, ya seperti ini, cuaca atau iklim itu sangat berpengaruh juga dalam proses sosialisasi yang menumpuk dan akhirnya menjadi habit, ya, menjadi kebiasaan. Jadi tingkat privasi di daerah tropis itu yang pada umumnya panas itu tidak semasif pada daerah-daerah yang dingin atau subtropik. Nah, ini berpengaruh juga pada proses analisis pada kebisingan. Jadi tingkat kebisingan yang dianut oleh daerah-daerah tropis itu mungkin juga berbeda dengan daerah-daerah yang dingin atau subtropik. Di daerah-daerah dingin subtropik mereka lebih banyak lebih tinggi privasinya, dan itu akibat dari habit itu tadi. Tingkat kebisingan pemukiman kalau di daerah kita itu pada tingkat 65 sampai 70 dB dianggap wajar itu, ya. Tapi kalau di daerah subtropik atau dingin atau daerah-daerah negara maju biasanya yang posisinya banyak pada daerah subtropik dan dingin itu 40 sampai 45 dB, ya. Nah, ini perlu saudara ketahui bahwa ketika kita menganalisis sebuah daerah itu penempatan akustik, ya pasti harus melihat salah satunya paling tidak habitasi pada wilayah atau komunitas tersebut.
Jadi kalau di kita itu standar kenyamanannya mungkin juga berbeda ya. Terlalu tenang gitu juga mungkin tidak cukup nyaman akibat adanya kebiasaan ini. Sedangkan lingkungan udara, angin dapat mendistorsi bunyi ya. Ini faktanya seperti itu. Faktanya kita buka dulu. Bunyi searah angin akan dipercepat, sedangkan bunyi berlawan arah angin akan diperlambat. Nah, ini kalau di daerah dengan angin yang banyak ya, kondisi angin yang tekanan udara yang sangat berbeda, berfluktuatif ya, karena akibat tekanan udara itu kan timbul angin. Nah, ini juga sangat mengaruhi kondisi akustik ya, atau bunyi yang merambat. Jadi kalau Anda merancang sebuah outdoor yang ada di daerah pantai dan daerah pegunungan, itu mungkin jauh lebih harus diperhitungkan dengan matang daripada di daerah yang flat atau daerah ramai, daerah padat ya. Karena daerah padat otomatis biasanya aliran anginnya tidak semasif pada daerah-daerah perbatasan seperti daerah pantai dan daerah pegunungan. Nah, ketika waktu-waktu tertentu mereka aliran anginnya jauh lebih masif. Suhu mempengaruhi bunyi, di mana suhu akan berpengaruh pada kecepatan bunyi. Semakin tinggi suhu udara, semakin tinggi kecepatan bunyi. Jadi daerah-daerah panas itu berarti kecepatan nyampe ke antara sumber bunyi dan sensor penerima itu jauh lebih cepat ya. Jadi makanya kalau di daerah-daerah tropis itu mempunyai temperamen yang berbeda dengan daerah-daerah yang dingin ya. Tujuan dari akustik lingkungan ini atau akustik pada arsitektur ini menyediakan ruang dan perlindungan terhadap thermal, atmosfer, cahaya, dan bunyi dari lingkungan luar. Nah, ini secara keseluruhan ya, tapi topik yang kita bahas sekarang ini adalah bunyi dari luar. Yang cahaya dan thermal sudah kita bahas sebelumnya, sedangkan lingkungan buatan yang mempunyai persyaratan fisik, fisiologis, dan psikologis. Jadi dalam hal ini adalah masalah akustik. Kemudian secara spesifik akustik lingkungan sendiri adalah pengendalian bunyi secara arsitektural guna menciptakan kondisi mendengarkan secara ideal di ruang tertutup maupun ruang terbuka. Ya, karena sesuai dengan wilayah bidang kita merancang ada ruang terbuka dan ruang tertutup. Jadi kita mendekati sebaik mungkin proses penciptaan pendengaran yang ideal, yang sesuai dengan habitasi pada lingkungan tersebut ya. Habitasi mungkin sangat berbeda ya antara daerah tropis dan lain yang daerah dingin tadi. Kemudian perlindungan yang cukup terhadap bising dan getaran yang berlebihan. Ya, intinya penetrasi dari bunyi dari luar yang tidak diinginkan itu diredam sebesar mungkin ya, supaya kita bisa fokus pada proses komunikasi yang ada di tempat tersebut. Nah, tujuannya untuk akustik lingkungan ini adalah mengendalikan bunyi yang masuk dalam ruang, itu tadi sudah jelas ya, merancang lingkungan binaan yang sesuai fungsi pengendalian bising yang sama. Pengendalian bunyi secara arsitektural, peniadaan atau pengurangan bising untuk bunyi yang tak diinginkan. Nah, ini proses pengendalian itu intinya ini meniadakan, mengurangi bising ya. Meniadakan, kalau Anda membuat rumah berarti bangunan rumah tersebut harus bisa meniadakan atau mengurangi
bising yang dari luar menuju ruangan dalam, ya, ruangan dalam. Jadi dinding yang Anda buat, pelubangan opening yang Anda susun, kemudian material, ketebalan material yang Anda rancang, dan jaraknya yang disediakan dari sumber bunyi itu harus bisa meniadakan atau meredam atau mengurangi bising dari sumber bunyi, supaya kegiatan di dalam ruang itu jauh lebih fokus. Meniadakan keadaan yang paling disukai, menyediakan keadaan yang paling disukai untuk produksi perambatan dan perkembangan bunyi yang diinginkan. Ya, ini menegaskan yang di atas saja ini. Jadi akustik ruang. Jadi intinya setelah meredam, yang di dalam harus melakukan penguatan atau pembangkitan penerimaan bunyi sesuai dengan keinginan yang ada di dalam ruang tersebut. Jadi apa sumber bunyi yang ada di dalam ruang itu tentunya adalah sumber bunyi yang kita inginkan, ya, seperti melihat televisi atau mendengarkan radio ataupun berbicara, conversation dengan sesama anggota keluarga atau tamu, sehingga kondisi ini bisa lebih bagus, ya, untuk didengarkan. Nah, latar belakang timbulnya akustik ini sebenarnya ada beberapa, ya. Jadi berbekal pada masalah-masalah yang muncul dalam akustik ini, ya, satu, kebutuhan akan kapasitas penonton yang banyak, ya. Mungkin ini untuk sebuah rapat besar atau pertemuan yang besar atau pertunjukan, itu pasti mengikut sertakan penonton yang banyak. Di sana akustik akhirnya dibutuhkan, ya. Akustik ini, persoalan akustik akan dibutuhkan, ya, di auditorium, ruang serbaguna, ruang untuk pertandingan dan lain-lainnya. Jadi intinya pada ruangan yang kapasitas besar, ya, karena keterbatasan komunikasi secara manual tanpa alat bantu, ya, itu sangat sedikit, kecil, maka dibutuhkan proses perencanaan akustik yang bisa menguatkan, ya. Kemudian yang kedua, pertentangan rancangan arsitektur dan kerahasiaan akustik, ya, akustik privasi, seperti ruang-ruang yang digabungkan secara fungsional tanpa penyekat. Nah, ini pada ruang-ruang tertentu memang membutuhkan sebuah privasi, ya, akustik privasi, studio, rekaman, kemudian ruang rahasia yang dan lain-lainnya perlu untuk perancangan secara arsitektur mengenai yang berkaitan dengan kerahasiaan akustik tersebut. Pemakaian material yang ringan dan praktis tanpa mempertimbangkan aspek stabilitas insulasi termal. Nah, pemakaian material yang ringan. Nah, karena pertimbangan akustik juga didasarkan pada pemakaian material yang ringan. Material yang ringan dan praktis tanpa mempertimbangkan aspek stabilitas atau insulasi. Jadi tidak dihubungkan dengan masalah insulasi termal dulu, tapi pada masalah akustik. Jadi material yang ringan itu tentunya akan banyak, porositasnya akan besar, ya. Porositasnya besar akhirnya banyak membantu dalam proses peredaman akustik, ya, peredaman bunyi. Mekanisasi bangunan dengan penggunaan sistem pemanas, ventilasi. Nah, ini adanya perangkat-perangkat bantu yang memenuhi proses kenyamanan, seperti alat pemanas, kemudian semua biasanya mengikut sertakan motor, ya. Motor ini menimbulkan getaran, ya.
menimbulkan getaran yang akhirnya yang itu perlu diredam. Nah, kalau dalam bangunan apalagi bangunan seperti hotel dan apartemen dan lain-lainnya yang mempunyai fasilitas-fasilitas yang terpusat, ya, maka mereka menjadi sumber bising biasanya. Nah, ini sumber bising ini kalau tidak diselesaikan maka ya akan sangat mengganggu pada proses hunian, ya, seperti di hotel dan lain-lainnya. Parkir di atas bangunan atau peralatan mekanis merupakan sumber bising pada ruang-ruang. Ini sama dengan ini sebenarnya intinya sama dengan nomor 4, penggunaan beberapa fasilitas yang membantu proses penghunian lebih mudah. Ya, parkir yang di atas tentunya, kalau parkir di atas berarti ada kendaraan yang lewat gedung itu yang ke atas, ya. Nah, kalau sudah begitu pasti ada sumber bising yang berjalan, ya. Pada ini. Kemudian sumber bising luar merupakan tambahan bising interior, polusi bising. Nah, ini yang jelas-jelas dari luar tuh sudah umum sekali dan saudara pasti sudah tahu, ya. Seperti latar belakang saya tadi ada beberapa sumber bising suara pesawat, karena kediaman saya memang dekat bandara, jadi akhirnya suara kalau ada pesawat yang sedang mau landing maupun take off, biasanya muncul suara background yang mungkin agak mengganggu. Ya, mungkin Anda juga mendengarkan di dalam presentasi ini tadi ada noise-nya. Kemudian kontrol bising merupakan aspek pengendalian bising. Ini kontrol bisingnya seperti apa ya dalam perancangan tuh. Jadi prosesnya kalau tadi sumber-sumber bising, kemudian latar belakang kenapa kita harus menangani itu sudah saya sebutkan di awal sebelumnya. Maka kira-kira kontrol bisingnya di mana waktu kita merancang tuh, ya. Jadi kontrol bising itu harus dimulai pada waktu kita memulai merancang, bukan pada waktu sudah jadi terus baru dikontrol, tidak, ya. Jadi proses kontrol bising itu sebaiknya memang kalau memang bangunan tersebut sangat intens untuk menangani masalah akustik ini, ya, harus dikendalikan mulai dari awal, mulai dari Anda membuat layout, membuat komponen-komponen yang tersusun dalam site plan itu, arahnya, orientasinya seperti apa, sehingga ketika terjadi sebuah sumber bising yang memang tidak bisa kita duga, itu bisa paling tidak mengurangi. Nah, ini gambarannya seperti yang Anda lihat di slide di belakang saya ini. Problemnya semua dinding berfungsi sebagai pemantul suara, ya. Jadi semua dinding itu sebenarnya semua dinding selubung bangunan itu sebagai pemantul, benda padat itu sebagai pemantul, karena sifatnya dari bunyi sendiri materi, ya. Jadi bisa dipantulkan, bisa ditransmisikan dan diserap. Nah, semua dinding itu sebagai pemantul suara. Makanya ketika di sana ada sumber suara yang mungkin diperkirakan banyak atau besar, maka Anda harus siap-siap untuk membuat sebuah konsep tentang jarak ini, kemudian modelnya, susunannya seperti apa. Suara mudah menembus ruang-ruang atau bangunan-bangunan lainnya. Jadi saya bilang tadi bahwa materi suara itu, bunyi adalah materi yang bisa dipantulkan, menembus maupun diserap, ya, transmisikan dan diserap. Nah, solusinya seperti apa? Ini persoalan memantulkan ini pada dinding. Akhirnya seperti yang saudara lihat di sini, dengan menyusun seperti ini, sebenarnya transmisi suara itu terjadi pada antar gedung, ya.
transmisi suara itu pasti terjadi antar gedung ya. Tinggal kita bisa mengatur pada susunannya supaya untuk mengurangi. Yang menghilangkan tidak bisa ya. Ya, karena itu nanti ada faktor lain yang menentukan, yaitu arah angin dan lain-lain. Nah, solusinya bisa dikonfigurasikan seperti ini supaya tidak terjadi pemantulan yang cukup besar. Dengan jarak yang cukup jauh, sebenarnya pemantulan itu akan dihindari ya. Pemantulan akan dihindari. Ya, jadi dengan disusun seperti ini, maka jadi konfigurasi yang disusun berbeda dari atasnya tadi yang sejajar, kemudian ada yang disusun dalam bentuk L yang ini adalah menghindari permukaan yang saling bertemu secara lebar ya. Jadi jika ada sumber-sumber bunyi, meskipun ini juga masih ada peluang, tapi ini sudah dikurangi. Yang paling tidak permukaan-permukaan lebar ini sudah tidak bertemu secara langsung. Nah, seperti kita sering membuat konfigurasi seperti ini. Jadi kontrol bising pada peletakan bangunan yang seperti ini itu melalui zonifikasi massa pada bangunan di daerah tepi jalan. Sebaiknya dihindari pada di pinggir begini langsung sejajar dengan permukaan ini pada bidang lebarnya, karena di tepi jalan ini ada sumber bising. Jadi solusinya seperti apa sebenarnya? Jadi dibuat klasifikasi berdasarkan akustik seperti ruang menimbulkan bising dan boleh dimasuki suara. Bangunan yang bising, yang boleh bising itu bangunan yang mana itu disendirikan. Kemudian ruang tidak menimbulkan bising dan boleh dimasuki suara yang mana. Ruang tidak menimbulkan bising dan tidak dimasuki suara seperti apa. Nah, ini ditempatkan seperti itu kalau memang terpaksa harus menempatkan bangunan seperti ini. Kalau tidak, ini bisa ditempatkan di belakang. Ya, ini yang melebar ini ditempatkan di belakang kalau memang tidak. Nah, ini menimbulkan banyak trik-trik sebenarnya ya. Selain ini, kita anggap bahwa massa itu flat. Ya, flat itu kotak seperti ini. Meskipun sebenarnya ketika kita terpaksa menggunakan desain seperti ini di pinggir jalan langsung, kita merubah permukaan ini menjadi sebuah yang tidak flat, itu akan membantu untuk proses peredaman ya, dan menggunakan material. Jadi setelah kita menyelesaikan ini baru kemudian diselesaikan dengan tahap berikutnya ya. Massa yang sudah ditempatkan ini kalau memang tidak terhindarkan seperti itu, kita bisa menyelesaikan dengan tahap berikutnya. Nah, kontrol bising merupakan aspek pengendalian bising yang lainnya ya, seperti ini tadi kalau sumber bisingnya itu berasal dari sini problemnya ya. Nah, maka kita mengubah komposisi orientasi bangunan ini yang panjang sejajar dengan ini jadi ke arah 90 derajat ya, tegak lurus terhadap as jalan. Nah, ini tentunya akan membantu proses menurunkan kebisingan atau menurunkan sumber bunyi, penetrasi sumber bunyi yang masuk ke dalam bangunan ini. Ini langkah yang ini kalau asumsinya bentuknya masih kotak saja ya, itu bentuknya masih bisa, detailnya masih bisa diramu lagi untuk mengurangi kebisingan. Tapi langkah awalnya harus kita paling tidak dari sisi massa ini sudah kita selesaikan, kemudian baru bentuk detailnya massa bisa dirubah dengan menyesuaikan ya.
masalah akustik dalam arsitektur ini yang teridentifikasi paling tidak ya. Kenapa kok akustik dalam arsitektur itu perlu diselesaikan ya, diperhatikan maksudnya ya, paling tidak. Karena kenyamanan ini mungkin bisa sangat tidak terpenuhi ketika sumber bising itu sangat mengganggu. Ketiadaan lahan, tuntutan bangunan yang kecil dengan daya tampung yang luas, adanya balkon. Nah ini rumah-rumah sekarang kan memang sangat sulit untuk, terutama di perkotaan, untuk mendapatkan lahan yang cukup luas ya. Padahal rumah-rumah sekarang yang dibangun developer itu biasanya dalam bentuk coupling yang sudah tertentu, dan itu biasanya mempunyai luasan yang tidak besar kecuali pada tipe-tipe tertentu yang gede ya. Dan itu pun juga tetap dalam bentuk tercoupling begitu. Nah, kalau tercoupling ini berarti samping-samping belakang paling tidak itu pasti ada penghuni yang lain. Keterbatasan lahan ini tentu akan memberikan dampak untuk supaya kita bisa mengatur lebih baik, mengurangi paling tidak ya sumber-sumber bising yang berasal dari luar. Keterbatasan lahan ini terhadap tuntutan bangunan yang fleksibel dan dalam fungsi seperti gedung perkantoran dengan kompartemen. Ruang-ruang itu tadi mempunyai akustik privasi, kejelekan besaran yang ruang jadi statis. Memakai sistem open plan maksudnya ya, mempunyai kejelekan satu kebisingan di satu titik akan dilambatkan ke ruang lain kecuali ada penyerap suara. Nah ini muncul desain-desain seperti yang dalam bentuk kompartemen ya. Kompartemen itu seperti ya modul. Jadi seperti rental office, kemudian apartemen, kemudian hotel, itu kan kompartemen gitu. Nah ini karena untuk mengejar efisiensi luasan ya, supaya lebih dapat banyak ruang yang bisa digunakan untuk beraktivitas. Nah ini menuntut akhirnya permasalahan akustik ya, menimbulkan masalah akustik yang harus diselesaikan. Perubahan sistem struktur bangunan ini seperti yang sebelumnya sebenarnya, ini yang soal yang muncul kenapa akustik itu diperlukan ya. Struktur bangunan pasti menimbulkan tambahan-tambahan masalah fasilitas-fasilitas yang memberikan sumber suara yang tidak diinginkan ya. Kemudian bangunan tinggi sehingga dibantu lift. Nah, ini sama ini tadi. Nah, berarti apalagi bangunan-bangunan yang berteknologi itu pasti menyertakan motor ya. Motor di semua ya. AC, lift, kemudian blower. Bahkan di komputer kita pun ada motor. Hampir semua itu keadaan ada motornya. Yang motor itu menghasilkan getaran dan suara bising. Jadi bangunan kalau semakin tinggi pasti membutuhkan perangkat yang lebih besar, dan itu makin membuat kebisingan semakin banyak. Teknologi mekanisasi makin maju dan kecepatan tapi belum maju. Nah, kebanyakan masalah kebisingan ini belum bisa ternetralisir dengan teknologi yang baru, karena ya meskipun ada sebenarnya teknologi untuk yang membuat motor itu lebih silent, cuman mereka dalam kapasitas besar tetap aja menghasilkan sebuah getaran ya. Getaran bunyi itu tidak langsung dari motornya saja, tapi getaran akibat motor ini ya, motor. Jadi kalau ada motor itu bergerak menimbulkan getaran. Nah, getaran ini yang menggetarkan bagian-bagian lain pada gedung ya, seperti dinding, kaca atau yang lainnya, yang itu bisa menimbulkan bunyi latar yang bisa mengganggu. Nah,
kalau kita mengetahui di dasar-dasarnya kemarin ada sumber, ada penghantar, kemudian ada penerima, maka untuk mengendalikan bising ini ya seperti di dasar kemarin, video dasar kemarin saya sebutkan bahwa pengendaliannya ya dari sini, dari faktor ini, dari sumber suara seperti apa ya, sumber suara itu harus dikendalikan. Nah, cara mengendalikannya apa ya? Pada waktu Anda merancang tapaknya itu sumber suara dipetakan dulu yang kira-kira besar tuh di mana, dan itu yang diantisipasi. Tadi pertimbangan tapaknya seperti apa, lokasi aktivitas sekitar bangunan itu diceki, yang sumber suara paling besar mana, konstruksi dinding, plafon, dan barrier, tingkat suara background. Jadi diisolasi faktor-faktor ini ya. Sebisa mungkin diisolasi. Jadi ketika Anda membuat komponen-komponen arsitektural, itu umpamanya dinding yang berlubang-lubang di bagian depan itu, tapi sebenarnya tidak ada fungsi strukturalnya, hanya untuk menutupi depan. Nah, itu mungkin saja yang berlubang-lubang ya, maksudnya roster itu bisa jadi bukan tidak ada fungsinya, tapi ada fungsi untuk mengurangi sumber suara yang berasal dari luar, dari depan. Nah, kemudian juga pengendalian bising mekanis ya, ini penghantarnya, vibration isolation ya, suara dengung terus-menerus menggetarkan elemen struktur itu harus dikendalikan. Duct treatment, menghindari suara desis angin kecepatan tinggi, pemilihan peralatan dan pembangkitan bising latar belakang ya. Background noise itu kadang-kadang diperlukan untuk menghilangkan fluktuasi bunyi yang penetrasi ke sensor kita. Jadi suara yang background noise yang rata gitu ya, tidak fluktuatif ya, itu bisa bisa memberikan tingkat kenyamanan yang lebih baik daripada tanpa background noise ya, background noise. Nah, kriteria bising itu sebenarnya ada beberapa kategorinya ya. Menyebabkan kerusakan pendengaran sementara bisa permanen, mengganggu kualitas pendengaran, menyebabkan kemunduran penampilan kerja, mengalihkan perhatian, mengganggu konsentrasi. Nah, ini yang dianggap bising pada tingkat-tingkat tertentu, pada aktivitas-aktivitas tertentu mungkin berbeda, tapi paling tidak bisa Anda kenali dari yang sudah saya paparkan di atas, di belakang ini. Kerusakan pendengaran itu akibat bising dari 140 sampai 150 dB ya, ketulian sementara. Berarti sewaktu kita mendengar ledakan dar yang dekat ya, itu biasanya bisa tuli sementara ya, berdenging ya di telinga kita. Bising yang menimbulkan ketulian perlu dikendalikan dengan pelindung telinga, mereduksi bising ya, dari sensornya atau dari sumbernya ya, dari sensornya atau dari sumbernya. Ketika kita tidak bisa mengatur jaraknya ini ya, kalau jaraknya bisa diatur ya kita menjauh ya. Nah, ini kira-kira secara diagramatik seperti ini. Ketika sumber bunyi ini ada penghalangnya, dia akan turun ya, turun ini segini, ini turun, ini diagramatik saja. Dari umpamanya 70 dB di sini diumpamakan, ini turun menjadi transmission loss-nya energi bunyi ini 15 dB, ini jadi 55 dB di dalam ruang ya. Tingkat bising selimut 20 dB bising selimut. Nah, ini penyelimutan bising atau masking noise, dibuat noise-nya supaya tidak terlalu membuat tidak nyaman pada proses ini. Nah, background noise ini atau selain suara yang ingin didengar ya, background noise atau sound wanted ya, yang didengar dari
dari pengguna. Kalau istilahnya masking noise, berarti objektivitas akustik pada auditorium akan berubah jika level background noise-nya rendah, yang menyebabkan pembicaraan menjadi tidak jelas dan musik menjadi tidak jelas, fluktuasi level bunyi yang lebih tinggi. Jadi antara background noise dan masking noise ini mungkin agak berbeda. Masking memang disengaja ada supaya ada proses penetrasi yang dilakukan terhadap objektivitas akustik pada auditorium, sehingga tingkat penikmatan akustik itu bisa lebih nyaman. Electronic sound masking system menciptakan white noise ya, yang ditingkatkan secara jelas, ada level background noise, dan mereduksi noise akibat suara-suara dari luar. Kemudian sound masking system level dapat disesuaikan untuk menghasilkan kombinasi low pitch dan high pitch sound. Masking system, sound masking system ini adalah pengaturan atau kontrol untuk menghasilkan background noise itu ya. Ini bising-bising ini ada dikategorikan seperti ini. Mungkin Anda nanti bisa membuat pengkayaan tersendiri tentang background noise itu, masking noise, dan perangkat-perangkat komponennya yang bisa elektronik, bisa alami sebenarnya ya. Nah, elemen akustiknya ini sebenarnya ada yang diinginkan dan ada yang tidak diinginkan ya. Jadi sumber bunyi, kemudian jejak perambatan dan penerima ini proses yang berjalan seperti yang kemarin. Sedangkan sumber bunyi yang tidak diinginkan itu berarti yang di luar fokus dari proses komunikasi antara sumber bunyi yang diinginkan dan penerima. Nah, ini kira-kira bahwa ini lebih cenderung pada teoretik ya, mungkin bisa saya lewati saja, bahwa kategori bunyi itu ada yang fisik, ada yang psikis ya. Kalau yang bunyi yang secara objektif fisik itu penyimpangan tekanan pada udara, tapi kalau yang subjektif atau psikologis itu sensasi pendengaran, menyangkut pada sensor ya. Kalau objektif menyangkut pada kalau kita bahas bunyi dalam kategori objektif itu hukum fisika ya, hukum fisika. Jadi perhitungan itu seperti apa karena akibat penyimpangan udara. Tapi kalau yang subjektif itu menyangkut pada sensasi pendengaran, karena setiap orang tidak akan sama akhirnya. Ini frekuensi rendahnya ini yang diterima ya, yang diterima oleh manusia secara objektif seperti ini. Nah, ini secara objektif terhitung seperti ini. Sumbernya bising noise itu sumbernya bisa bangunan, bisa mesin ya. Dari bangunan itu bisa mesin, hentakan kaki orang berjalan dengan cara merambatnya melalui udara. Nah, gejala-gejala suara maksud saya adalah masking noise, selimut bising, di mana bila frekuensi lebih rendah daripada frekuensi sumber suara, maka akan menimbulkan penyelimutan bunyi. Jadi frekuensi umpamanya di saya bicara ini frekuensi bicara, ada frekuensi yang lebih rendah di belakang saya yang melatari ini, itu masking noise ya, menimbulkan penyelimutan bunyi. Suara akan tertutup oleh suara-suara yang berfrekuensi lebih rendah. Frekuensi rendah lebih dominan bicara di depan mesin. Nah, itu seperti itu. Nah,
Ini frekuensi rendah biasanya bisa jadi mengganggu juga ya. Nah, seperti yang ini suara mesin itu dengan frekuensi rendah, cuman dia mengganggu ya, dia mengganggu. Nah, ini efek-efek seperti yang tadi. Jadi pada prinsipnya bunyi itu adalah materi. Dari gambar ini mungkin saudara sudah bisa menggambarkan kira-kira karakter atau sifat bunyi itu seperti apa ya. Ini menembus, ini berkurang ya ketika ada penghalangnya, kemudian ini mendefleksi ya, ini ada pantulan, ada refleksi ya, ini penyelimutan ya, penyelimutan bunyi di sana. Sumber bising bisa manusia, bisa getaran mesin, bisa hentakan kaki ya, sama tadi. Cara merambatnya airborne noise melalui impact noise ya, melalui benda padat atau melalui getaran vibrasi ya. Jadi kira-kira seperti itu gambarannya ketika kita membahas tentang bunyi yang mengganggu ini pada arsitektur. Kesimpulannya tips saya seperti ini. Jadi buatlah, karena ini harus direncanakan dari awal ya. Dari awal Anda harus merencanakan dari awal. Ketika membuat bangunan tuh anggap saja dulu dalam bentuk flat, dalam bentuk kotak gitu. Nanti disusun, kalau bangunannya masanya satu ya disusun seperti itu tadi, diatur orientasinya. Kalau masanya 2 dan seterusnya juga disusun untuk dengan mengindahkan peraturan-aturan yang jangan sebidang dengan atau sejajar dengan ini, kalau dijauhkan. Dan setelah masanya itu diatur semua orientasi dan peletakannya, zonasinya, Anda baru yang kedua bisa melakukan proses modifikasi pada masing-masing masa ya, masing-masing, baik modifikasi di masanya atau modifikasi komponen tambahan yang bisa mereduksi itu ya, yang bisa mereduksi. Dan yang ketiga, setelah modifikasi bentuk ini dan komponennya, maka Anda bisa bermain pada ruang dalamnya ya. Ruang dalamnya bisa ruang di dalam bangunan itu bisa diolah lagi dengan material, dengan zonasi juga, zonasi di dalam ruang maksudnya ya, di dalam bangunan maksud saya, zonasi. Jadi ruang-ruang yang dekat tidak butuh tenang itu bisa ditempatkan di area yang dekat kebisingan dan lain-lainnya. Nah, ini pada prinsipnya ada 3 itu bisa Anda lakukan supaya paling tidak mengurangi kebisingan. Dan langkah-langkah untuk memulai pengelolaan akustik itu bisa Anda paparkan mulai dari perancangan dari awal sampai akhir. Nah, secara detail memang untuk bangunan-bangunan khusus utamanya yang menyangkut kebutuhan akustik ya, kebutuhan akustik yang masif seperti studio dan lain-lainnya, itu harus ditangani secara spesifik di dalam ruangnya dengan material dan pengendalian kontrol susunan dari komponennya itu secara lebih sistematis dan detail. Nah, tentu ini bagi saudara-saudara yang merancang bangunan-bangunan yang spesifik seperti itu harus diperkirakan dan dikelola dengan baik. Itu saya kira materi yang bisa saya berikan dan tipsnya yang mungkin bisa membantu saudara yang memulai merancang maupun pengelolaan merancang sekarang ini, dan semoga bisa membantu semuanya menambahkan pengetahuan dan
membuat pengkayaan pada masing-masing. Anda harus melakukan pengkayaan dengan yang lebih detail pada beberapa jurnal dan lain-lainnya. Materi ini sebagai predesesor untuk memutuskan kemampuan Anda untuk lebih baik. Terima kasih telah menyimak video ini. See you.